Dan masih ada informasi-informasi menarik lainnya. Halo Mama Sasa yang sudah hadir ya. Terima kasih ya. Oke, ditunggu informasi-informasi lainnya ya. Yang mau gabung silakan di 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912 ya. Oke, satu informasi lainnya, ini informasi ringan aja nih ya. Mungkin bagi orang-orang angkatan tahun 80 90 yang suka nonton TV nih ya, pernah yang namanya nonton serial Justice Bao, Hakim Bao. Nah, sosok Hakim Bao ini pernah kita tonton di layar TV kita ya, dan ternyata ini ya, tokoh ini beneran ada di dunia nyata, sampai berkahnya diburu banyak orang. Nah, gimana ceritanya? Jadi gini kawan, sosok wajah hitam dengan kening berhias tanda lahir berbentuk bulan sabit ini mulai populer di tanah air setelah film serial Bao Qin Tian diputar di 2 stasiun televisi dengan 2 judul yang berbeda, Judge Bao ya, dan Justice Bao. Nah, Judge Bao ditayangkan di RCTI, sementara Justice Bao di TPI. Nah, keduanya tayang pada pertengahan tahun 90-an. Nah, bahkan di TPI ini menayangkan serial lain yang berjudul Young Justice Bao, produksi sebuah stasiun televisi Singapura. Nah, ternyata ini kawan, Hakim Bao tidak hanya kondang sebagai tontonan, dan dia adalah tokoh yang disebut pernah ada, bahkan dipuja serta diburu berkahnya di kuil Xing Tian Gong. Nah, maraknya pembuatan dan penayangan serial televisi yang memuat kehidupan Hakim Bao yang bernama asli Bao Zeng atau Pao Cheng ini bisa menjadi tolok ukur kepopulerannya. Wajahnya sangar, kulitnya hitam, konon dia berdarah India ya. Namun dia dikenal justru karena kebijaksanaannya. Nah, belakangan hari ciri fisik tanda bulan sabit di keningnya itu kemudian menjadi ciri khususnya, meskipun tidak ada bukti otentik ya yang bisa menunjukkan kalau Bao Zeng ini benar-benar lahir dengan tanda lahir itu. Nah, dan ini dia, popularitas film-film serial itu membawa dampak yang sangat luas. Tak lama setelah booming di Taiwan dan juga di Hong Kong, ada banyak produk yang memanfaatkan tokoh Hakim Bao sebagai bintang iklan. Nah, berbagai film layar lebar dan versi lain serialnya pun dibuat. Aktor komedi beken asal Hong Kong, Stephen Chow, bahkan pernah bermain di film layar lebar yang memparodikan kepopuleran Hakim Bao ini ya, dalam Balian de Bao King Tian atau Hakim Bao berwajah putih. Aneh juga ya, ini karena parodi ya. Nah, di Indonesia judul bahasa Inggrisnya Hail the Judge, di mana Chow bermain sebagai seorang hakim pecundang, walau dia merupakan keturunan Hakim Bao yang terkenal sangat adil. Kayaknya saya pernah nonton film yang ini deh. Nah, maraknya pemutaran serial Bao King Tian ini membuat produser The Adventure of the Young's Family yang merupakan produk patungan Hong Kong Taiwan sampai-sampai memutuskan untuk menjadikan tokoh hakimnya adalah Hakim Bao. Padahal menurut versi TVB dalam The Young Saga yang baru usai diputar di Indosiar pada bulan September 97 lalu, tidak terdapat adegan yang melibatkan tokoh Hakim Bao. Nah, yang lebih menarik lagi adalah kesan adil. Ini memang melekat erat dalam diri tokoh ini yang hidup di masa dinasti Song antara tahun 960 sampai 1279 Masehi. Nah, satu kisah mengenai sikap keadilan dirinya adalah ketika dia sudah atau harus mengadili Chen Shimei, menantu raja, atas tuduhan King Xianglian. Nah, Chen dan King ini tadinya sepasang suami istri. Chen pergi ke ibu kota, ceritanya ibu kota Kaifeng untuk mengikuti ujian negara. Setelah lulus, Chen bukannya kembali menjemput orang tua, istri dan anaknya.
Dia malah ngeluyur mengaku bujangan dan berhasil memperoleh nama serta kedudukan dengan jalan menikahi putri raja. Gitu ya. Kalau ada maunya gitu ya. Nah, sementara itu, Kian terpaksa membanting tulang merawat mertua dan anaknya. Nah, ketika bahaya kelaparan melanda desa sampai menewaskan kedua mertuanya, Kian lantas membawa anak-anaknya ke Kaifeng. Namun, dia mendapati suaminya ya telah menikah lagi. Dan ini nih yang bikin gemes. Si suaminya ini menolak mengakui keberadaan mereka. Siapa kamu? Gitu ya. Aku nggak kenal gitu. Nah, Kian kemudian mengadukan nasibnya yang malang itu kepada Hakim Bao yang terkenal keadilannya. Nah, Hakim Bao lantas mengambil tindakan tegas untuk menghukum mati sang menantu raja itu. Meski taruhannya adalah nyawa dan kedudukannya sendiri. Jadi dia tidak peduli dengan itu semua. Karena memang si Chen ini melakukan tindakan yang sudah sangat merugikan dan ya merendahkan martabat seorang istri gitu ya dan anak-anaknya. Nah, keputusan ini tentu mendapatkan tentangan terutama dari permaisuri yang melarangnya mencampuri urusan keluarga raja. Nah, perintah tegas permaisuri ditanggapi dengan ujaran dingin. Kata Hakim Bao, keluarga raja dan rakyat jelata mempunyai kedudukan yang sama. Jadi tetap harus tunduk pada hukum negara. Nah, manakala permaisuri mengancamnya dengan kekerasan, Bao malah memilih menanggalkan topi dan jubahnya. Hukuman mati bagi Chen tetap dilaksanakan. Dan itulah sikap tegas yang ditunjukkan Bao. Dan dia lebih rela kehilangan pekerjaan ketimbang mengkhianati hukum negara yang dia yakini. Nah, tipe hakim bijak serupa inilah yang membuat sosok Bao Zeng begitu dikagumi orang. Nah, kesuksesan pemutaran serial televisinya di Taiwan dan Hong Kong juga merupakan bukti kerinduan orang akan sosok hakim yang jujur, anti korupsi, adil, serta bijaksana. Nah, jarang sekali publik televisi Hong Kong mau menerima kehadiran serial televisi produksi Taiwan atau RRC. Tapi untuk kasus serial Hakim Bao, lain ceritanya. Mereka begitu menyukainya, bahkan mendudukannya di papan atas film-film populer. Ya mungkin karena ini tadi ya, bahwa masyarakat di Hong Kong sana merindukan sosok hakim yang adil, bijaksana, anti korupsi, jujur ya. Sementara di Taiwan kepopulerannya bahkan meningkat ke jenjang pemujaan yang sekaligus membuatnya menjadi tokoh yang disakralkan masyarakat setempat. Nah, salah satu contoh ketika terjadi musim kemarau panjang ya, rumah produksinya kebanjiran surat pembaca yang meminta dibuatkan adegan sang hakim melakukan upacara minta hujan. Nah, ada ya permintaan penonton yang begitu ya. Nah, lucunya, walau ini mungkin faktor kebetulan, satu hari setelah episode yang memuat adegan meminta hujan itu ditayangkan, sebagian besar daerah di Taiwan kemudian diguyur hujan besar. Bres gitu. Wah, deres banget. Wih, keren juga nih. Nah, di Indonesia, pemutaran serial film ini tidak kalah suksesnya. Buktinya, ketika serial ini sempat menghilang dari layar kaca, banyak pemirsa melayangkan surat meminta agar serial ini ditayangkan kembali oleh televisi yang bersangkutan. Nah, himbauan ini ternyata ditanggapi dengan serius dan pemutarannya pun kembali dilakukan setiap hari Minggu. Wow, gila bener nih. Nah, pemujaan masyarakat Taiwan terhadap Bao Zeng lebih terasa kental manakala Anda mengunjungi kuil Xingtiangong yang terletak di ujung Sungjiang Road, Taipei. Nah, kuil yang tergolong cukup besar ini selalu ramai dikunjungi orang yang ingin meminta berkah dari Hakim Bao. Nah, kuil Xingtiang memang didirikan untuk mengenang Hakim Bao dan karena itu dikenal juga dengan julukan kuil Hakim Bao. Nah, setiap hari ratusan orang datang membakar dupa, kemudian mempersembahkan sesaji berupa kue manis dan buah, dan mereka yang mempunyai maksud diminta berbaris dalam satu antrean.
Beberapa orang wanita lansia berbaju hitam ini biasanya akan datang membawa hiyo yang diayun-ayunkan ke seluruh tubuh sambil menanyakan maksud kedatangan mereka dan membantu membacakan doa. Nah, dan ini dia Hakim Bau yang datang ini dia yang datang ke kuil Hakim Bau ini ya, tidak semuanya meminta rezeki. Tidak sedikit yang datang meminta kesembuhan, termasuk salah seorang guru yang pernah mengajar di kelas penulis. Bisa aja ya. Nah, wanita istri purnawirawan angkatan bersenjata zaman Chiang Kai-shek ini mengaku mendapat berkah kesembuhan setelah berkunjung ke kuil Hakim Bau saat sang suami jatuh sakit dan hampir dioperasi. Harus dioperasi gitu ya. Nah, berbagai kisah unik mewarnai keberadaan Hakim Bau. Memang faktor kebetulan memegang peranan penting. Namun kalau ingin bicara tentang kesaktian Hakim Bau yang membawa berkah bagi seseorang, aktor Kenny Ho bisa bicara banyak. Ya, aktor bernama Mandarin He Jiang King sebenarnya berasal dari Hong Kong. Walau berwajah cukup tampan dan telah cukup lama berkecimpung di dunia film Hong Kong, karir Kenny boleh dibilang jeblok pada waktu itu. Nah, serial Bao Oing Tian, produksi Taiwan, yang ini justru mendongkrak namanya. Kenny dianggap pas memerankan Hakim Bau, tokoh perwira Zhan Zhao, tangan kanan Hakim Bau. Lepas dari serial ini, berbagai tawaran peran berdatangan ke Kenny. Nah, koceknya pun semakin bertambah tebal ketika kaset rekaman suaranya laris dibeli orang. Ya, Kenny bahkan memutuskan membeli sebuah rumah di Taiwan dan menjadikan negeri itu sebagai tanah air keduanya setelah Hong Kong. Nah, kelompok lain yang ikut kebagian berkah Hakim Bau adalah para pedagang buah dan sesaji yang berjualan di sepanjang terowongan penyeberangan di sekitar kuil Zin Tiangong. Nah, kuil yang selalu syarat pengunjung itu membuat bisnis penjualan buah-buahan, kue manis, hiyo, dan dupa menjadi sangat subur. Nah, maklum, mereka percaya semakin banyak sesaji yang diberikan, semakin cepat doa mereka terkabul. Itu kepercayaan mereka ya. Nah, fenomena lain yang tidak kalah menarik adalah kenyataan begitu banyaknya kios-kios peramal yang semuanya mempromosikan diri sebagai peramal ulung. Biasa nih ya. Nah, berbeda dengan masyarakat Cina daratan, masyarakat Taiwan ini cenderung lebih percaya pada ramalan nasib. Walau belum bisa dipastikan peramal mana yang paling ulung dan apakah ramalan mereka benar-benar jitu, hampir setiap kios peramal ramai dikunjungi orang yang ingin memanfaatkan jasanya. Ya, beratus tahun setelah kepergiannya, ternyata Hakim Bau masih memberikan berkah berupa rezeki bagi banyak orang yang mengaisnya di sekitar kuil. Semasa hidupnya, catatan sejarah mencatat dia sebagai tokoh yang berkarakter positif dan patut diteladani. Tak heran apabila dia lalu dipuja orang dan diberi panggilan kehormatan Bao Gong alias kakek Bau. Mirip-mirip bunyi bagong gitu ya. Tapi Hakim Bau ini konon katanya keturunan India ya. Nah, aneka kisah kepahlawanannya mulai dari yang masuk akal sampai yang berbau mistis banyak beredar di masyarakat. Sudah pasti tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kalau semua cerita yang beredar tentang hakim berperawakan tinggi besar ini benar adanya. Namun yang pasti sampai sekarang Bao Zeng masih mencipratkan sepercik berkah bagi segelintir orang, termasuk para pengemis, kaum papa, dan biksu pengelana. Nah, itu dia kisah mengenai Hakim Bau. Nah, Anda pernah nonton film ini? Kalau pernah, boleh dong kesannya dibagi ke sini di 08554200912 ya. Pokoknya ditunggu banget deh ya info-info dari Anda. Yes. Nah, karena ada Hakim Bau, saya ingin luncurkan ke ruang dengar Anda satu lagu dari Kokoli.